Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan, terutama membahas tentang siapa itu warga negara, terutama warga negara Indonesia. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang biasanya satuan politik tertentu itu bernama negara. Jadi pada dasarnya keanggotaan seorang dalam kontrol negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Jadi dia memiliki hak-hak, sebenarnya juga karena ada hak orang lain maka timbul kewajiban. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut dengan warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Jadi ada ini ya, punya hak menggunakan paspor itu. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan citizenship. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Jadi, apakah di provinsi, apakah di kabupaten, dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak yang biasanya sosial yang berbeda bagi warga negaranya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan nationality, yang membedakan antara hak-hak untuk aktif dalam berpolitika. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran kewarganegaraan atau dalam bahasa Inggris itu civic yang diberikan di sekolah. Nah, selanjutnya untuk menentukan warga negara itu biasanya ada konsep yang namanya penentuan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan sendiri biasanya ada dua jenis, yaitu ada ius sanguinis dan ius soli. Apa itu ius sanguinis? Ius sanguinis atau ius sanguinis bahasa Latin untuk asas keturunan, hak untuk darah atau pertalian darah, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa kontinental dan Tiongkok. Jadi keturunan dimanapun juga keturunan dari orang-orang tertentu gitu ya, orang-orang kontinental dan orang Tiongkok itu menjadi warga negara mereka. Sehingga sekarang ini bisa kebayang nggak ya, seluruh dunia yang warga negara Cina itu banyak di mana-mana ya, baik Amerika Latin gitu ya, lalu di Asia Tenggara gitu ya, banyak di Afrika sekarang gitu ya, itu termasuk masih menjadi warga negara Tiongkok gitu ya. Keuntungan dari asas ius sanguinis adalah akan memperkecil jumlah orang turun asing sebagai warga negara. Tidak akan memutuskan hubungan antar negara dengan warga negara yang lain. Yang ketiga, semakin menumbuhkan semangat nasionalisme. Bagi negara daratan seperti Tiongkok
yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negara meskipun lahir di tempat lain atau negara tetangga. Negara-negara penganut ius sanguinis antaranya Belanda, Filipina, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Portugal, ya, terus Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, Turki, dan Yunani. Nah, itu saya kira bagaimana penentuan kewarganegaraan itu diantara ditentukan oleh ius sanguinis atau keturunan. Yang kedua yaitu ius soli. Ius soli atau ius soli bahasa Latin untuk hak untuk wilayah adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Ius soli berasal dari kata ius dan solum. Ius berarti hukum, dalil, pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Asas ius soli lazim diberlakukan oleh negara-negara yang memiliki jumlah warga negara yang sedikit. Yang kebanyakan penduduk di negara itu merupakan warga negara pendatang yang diterima untuk melakukan berbagai pekerjaan, baik perkembangan ekonominya atau para imigran yang diterima dengan baik di negara yang bersangkutan. Biasanya sebuah peraturan praktikal pemerolehan nasionalitas atau kewarganegaraan sebuah negara oleh kelahiran di wilayah tersebut diberikan oleh sebuah hukum turunan disebut dengan lex soli. Banyak negara memberikan lex soli tertentu. Dalam aplikasi dengan ius soli, yang bersangkutan dan aturan ini yang paling umum untuk memperoleh nasionalitas. Sebuah pengecualian lex soli diterapkan bila anak yang dilahirkan orang tuanya adalah seorang diplomat dari negara lain yang dalam misi di negara bersangkutan, namun banyak negara memperketat lex soli dengan mengharuskan paling tidak salah satu orang tua harus memiliki warga negara yang bersangkutan atau izin tinggal resmi lainnya pada saat kelahiran anak tersebut. Jadi kalau kita merantau di mana, kita bisa saja anak kita itu menjadi warga negara yang mana anak kita dilahirkan. Alasan utama menerapkan aturan tersebut adalah untuk membatasi jumlah orang bepergian ke negara lain dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan untuk seorang anak. Ada beberapa negara yang merupakan penganut ius soli, beberapa negara menganut prinsip ius soli tanpa syarat seperti Pendek dan Bermuda, Argentina, Barbados, Indonesia, Brasil, Kanada, Chad, Chile, Kuba, dan Amerika Serikat. Jadi kalau kita mau anak kita menjadi warga negara Amerika, ya lahirlah di sana. Anak kita menjadi warga negara Kanada, lahirlah di sana kan itu. Negara-negara ini menerapkan prinsip itu karena mengacu pada sistem hukum Inggris, di mana prinsip ius soli dikembangkan, atau karena suatu alasan ingin menarik warga asing untuk menjadi warga negaranya, seperti yang banyak dilakukan di Amerika Tengah dan Selatan. Beberapa negara lain menerapkan prinsip ius soli dengan persyaratan. Misalnya Republik Dominika hanya memberikan hak kewarganegaraan jika orang tua bayi tinggal di negara itu secara legal. Malaysia memberi bayi yang lahir di wilayah hak kewarganegaraan dengan syarat bahwa orang tuanya harus punya izin tinggal permanen. Australia, Kolombia, Irlandia juga menganut prinsip ius soli dengan persyaratan tertentu. Jadi orang tuanya tinggal di sana. Nah, di samping penentuan kewarganegaraan, akibat dari penentuan kewarganegaraan yang memiliki prinsip yang berbeda, maka bisa timbul orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda adalah karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Secara umum, kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
tetapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. Karena itu mungkin saja bagi seorang menjadi warga negara di suatu negara atau lebih, atau bahkan tanpa kewarganegaraan. Nah, ini ada kasus ya di Indonesia ini baru-baru ini ketika terjadi pilkada serentak pada beberapa bulan yang lalu, ada pemenangnya itu ya di NTT itu ternyata bupati pemenang pemilu kada itu ternyata diklaim sebagai warga negara Amerika Serikat. Sudah ada warga negara, bisa saja dia masih mengklaim warga negara Indonesia. Nah, itu kewarganegaraan ganda. Ada juga istilah konsep yang namanya multi warga negara. Masing-masing negara mengikuti alasan-alasan mereka sendiri dalam menetapkan kriteria mereka untuk kewarganegaraan. Setiap negara memiliki persyaratan berbeda mengenai kewarganegaraan serta kebijakan berbeda mengenai kewarganegaraan ganda. Hukum-hukum tersebut kadang-kala meninggalkan celah yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa menghapus kewarganegaraan asli, sehingga menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memiliki dua kewarganegaraan atau lebih. Biasanya persyaratan umum untuk menjadi warga negara itu macam-macam ya. Sedikitnya satu orang yang menjawabkan warga negara adalah sedikitnya satu orang tua adalah warga negara di negara tersebut. Misalkan Yusang Winis tadi. Orang tersebut lahir di teritori negara bersangkutan. Orang tersebut menikahi seorang yang memiliki keluarga di negara bersangkutan. Orang tersebut ya Joro Matramini ya. Orang tersebut memiliki naturalisasi. Orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih di bawah umur. Dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah warga negara di negara yang bersangkutan. Orang tersebut melakukan investasi uang dalam jumlah besar. Nah, ini kalau bersangkutan ini ya biasanya seperti Austria, Siprus, Dominika, dan sedikit Nevis ini biasanya itu langsung menjadi orang negara kalau dia memiliki menginvestasikan uangnya di jumlah besar di situ. Jadi bisa saja bisa terjadi kalau multi keluarga negara itu karena hal-hal semacam ini gitu ya. Nah, konsep selanjutnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan itu adalah naturalisasi. Apa itu naturalisasi atau kewarganegaraan? Adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di Indonesia, hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi mengenai siapa warga negara, siapa penduduk, siapa warga negara asing, bagaimana melakukan naturalisasi atau kewarganegaraan, siapa yang berhak menjadi warga Indonesia, siapa yang kehilangan warga Indonesia, itu semuanya sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ada beberapa cara naturalisasi gitu ya. Cara memperoleh naturalisasi yaitu dengan mengajukan permohonan kepada kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM. Kepada Menteri Hukum dan HAM ya. Dan HAM melalui Kedubes RI atau kantor pengadilan setempat. Jika disetujui, maka harus mengucapkan janji setia di hadapan pengadilan. Persyaratan naturalisasi ini, sewaktu mengajukan permohonan berada di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat selama 5 tahun. Berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi kalau orang asing tinggal di kita gitu ya, 5 tahun berturut-turut, dia berhak mengajukan permohonan jadi warga negara melalui naturalisasi. Tapi kadang-kadang punya hak khusus, misalkan dalam sepak bola gitu ya, sekarang itu juga bisa naturalisasi yang tidak memenuhi standar semacam ini ya, persyaratan semacam ini. Atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi kalau dia pergi lagi ke negaranya atau ke negara lain, masuk lagi, nah itu bisa.
persyaratan yang kedua, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Nah, yang persyaratan berikutnya adalah dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Jadi orang gila nggak bisa jadi orang Indonesia ya. Yang selanjutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau nah ini kalau ini yang cukup berat nih sebenarnya. Kalau seandainya diancam saja, bukan sudah dipidana ya, sudah ada misalnya anak kelalaian melakukan pencurian, dia ancamannya hukumnya 1 tahun penjara gitu ya, maka ini walaupun hukumnya 3 bulan, kalau ancamannya 1 tahun maka dia tidak berhak lah. Jika dengan memperoleh keluarga Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan. Nah, itu jadi tidak akan menjadikan warga negara dia jadi ganda. Lalu yang selanjutnya, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang selanjutnya, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, itu saya kira beberapa persyaratan naturalisasi ya, naturalisasi katanya. Nah, siapa sih warga negara Indonesia? Ini berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara. Jadi sebenarnya warga Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia asli otomatis menjadi warga negara. Yang tidak kehilangan warga negaranya ya tentu saja. Dan orang-orang bangsa lain bisa juga menjadi bangsa Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau yang namanya penduduk itu bisa warga negara Indonesia juga bisa warga negara asing. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang berlaku sekarang untuk mengatur warga negara dan penduduk adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia telah diundangkan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58. Dulu kita ada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58, berlakunya cukup lama. Pada waktu tahun 2006 ya itu baru ada penggantian. Apa saja perbedaannya? Pokok-pokok perbedaan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2005. Tahun 1958 adalah pada dasarnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu sifatnya non-diskriminatif, yaitu status keluarga Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku, bangsa, agama, dan sebagainya, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum. Nah, jadi bisa saja orang Jawa gitu ya tidak menjadi warga negara Indonesia ya tidak karena Jawa gitu langsung otomatis jadi orang Indonesia, tidak, karena banyak juga orang Jawa yang bukan warga negara Indonesia, misalnya warga negara Suriname gitu ya. Yang kedua, memberi kewarganegaraan terbatas kepada anak WNI yang lahir dari suatu perkawinan campuran. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh warga negara asing berdasarkan pendapat pengadilan. Anak dari pasangan warga Indonesia yang lahir di negara yang memenuhi asas ius soli, walaupun diakui menjadi warga negara sana gitu ya, tapi tetap diakui walaupun nanti dipersilakan untuk memilih. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah dan diakui oleh ayahnya yang warga negara asing. Yang ketiga, ini memberi kesempatan memperoleh keluarga negara Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Nah, itu beri kesempatan ya. Yang selanjutnya, persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki untuk mengajukan pewarganegaraan. Jadi siapapun bisa berhak menjadi warga negara Indonesia melalui pewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dari istri atau suami. Ya, jadi kalau Indonesia kawin dengan orang Australia gitu ya,
misalnya Melanie Ricardo gitu ya, itu dengan citizen gitu ya, itu ya, Melanie Ricardo tidak otomatis menghilangkan keluarga negaranya. Selanjutnya, kehilangan keluarga negara Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya. Jadi kalau anak yang lahir dari mereka itu, pasangan-pasangan yang berbeda keluarga negara itu, ya anaknya juga berhak menjadi warga Indonesia, tidak otomatis ya itu. Nah, ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Ya, sekali lagi ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Ada peraturan pelaksananya, itu adalah peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Jadi diatur juga ya, kalau ada orang pernah pergi dari Indonesia menjadi warga negara asing, bisa balik lagi menjadi warga Indonesia ya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.01 strip HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.02 strip HL.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Dan terakhir ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.08 strip HL.04.01 tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berwarga negara. Nah, itu semuanya diatur demi melindungi warga negara kita, demi melindungi hak-hak politik sebuah negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.